Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rila Agustin Pratiwi dari kelas reguler B semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses fermentasi pada tape. Makhluk hidup yang digunakan dalam bioteknologi disebut agen bioteknologi. Agen bioteknologi berupa mikroorganisme yang berupa jamur atau bakteri. Berdasarkan agennya dibagi menjadi dua, yaitu agen bioteknologi konvensional dan agen bioteknologi modern. Agen bioteknologi konvensional melalui proses fermentasi. Contohnya seperti tahu, tempe, tape, tauco, dan masih banyak lagi. Agen bioteknologi modern melalui rekayasa genetika. Contohnya seperti insulin dan vaksin. Tape ketan merupakan salah satu produk yang menggunakan agen bioteknologi pada saat fermentasinya. Tape ketan dikelompokkan dalam produk bioteknologi konvensional karena terdapat agen bioteknologi pada ragi. Komposisi ragi terdiri dari tepung beras, air tebu, bawang merah, bawang putih, serta kayu manis dan juga rempah-rempah lainnya. Kualitas rempah-rempah yang digunakan saat mempengaruhi kualitas ragi. Rempah-rempah sangat penting karena pada rempah-rempah terdapat senyawa aktif yang berperan sebagai bakteriostatik, fungistatik, bakterisid, fungisid, mikroba yang berperan dalam pembuatan tape jenis khamir atau Saccharomyces cerevisiae. Kemudian beralih pada proses pembuatan, ada alat-alat dan bahan yang harus kita siapkan. Fermentasi merupakan tahap terpenting dalam proses pembuatan tape. Proses fermentasi yang terjadi selama pembuatan tape pada dasarnya meliputi 4 tahap penguraian, yaitu molekul-molekul pati yang ada dalam bahan dipecah oleh kelompok kapang yang menghasilkan enzim amilolitik menjadi dekstrin dan gula-gula sederhana seperti disakarida dan menjadi proses sakarifikasi atau hidrolisis enzimatis. Kemudian, khamir akan mengubah sebagian gula sederhana tersebut menjadi alkohol. Inilah yang menyebabkan aroma alkoholis pada tape. Enzim yang mampu mengubah glukosa menjadi alkohol dan CO2 selama fermentasi adalah enzim zimase yang dihasilkan oleh khamir Saccharomyces cerevisiae. Dalam proses fermentasi, selain alkohol juga terbentuk asam prifurat dan asam laktat. Asam prifurat adalah produk antara yang terbentuk pada hidrolisis gula menjadi alkohol dan dapat diubah menjadi etanol atau asam laktat. Pada fermentasi lebih lanjut, alkohol oleh bakteri Pediococcus dan Acetobacter dioksidasi menjadi asam-asam organik antara lain asam asetat, asam suksinat, dan asam malat. Perubahan asam prifurat menjadi asam laktat dikatalis oleh bakteri Pediococcus pentaceus. Melalui proses oksidasi alkohol, sebagian asam organik akan bereaksi dengan alkohol membentuk ester yang memberi cita rasa pada tape. Metabolit yang dihasilkan dalam fermentasi tape ini termasuk dalam metabolit primer. Metabolit primer merupakan senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup dan bersifat esensial bagi proses metabolisme sel tersebut. Senyawa ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu karbohidrat, protein, lipid, dan asam nuklei. Tapi untuk kesehatan, produksi fermentasi diyakini dapat memberikan efek menyehatkan tubuh, terutama sistem pencernaan, karena meningkatkan jumlah bakteri baik dalam tubuh dan mengurangi jumlah bakteri jahat, mengikat dan mengeluarkan aflatoksin dari tubuh.
Fermentasi tape dapat meningkatkan kandungan vitamin B1 hingga 3 kali lipat. Vitamin ini diperlukan untuk sistem saraf, sel otot, dan sistem pencernaan agar dapat berfungsi dengan baik. Selain itu, tape juga merupakan sumber probiotik dalam tubuh, mencegah terjadinya anemia karena mikroba berperan dalam fermentasinya, mampu menghasilkan vitamin B12. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.